Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Beta Winantia dengan NIM 670421017. Lalu ada Kurnia Rizky Firdaus dengan NIM 670421309. Dan yang terakhir ada Dwiki Kameliber dengan NIM 670421309. Di sini kami akan mempresentasikan 11 materi manajemen layanan pelanggan. Saya akan membahas materi yang pertama yaitu customer service, dan yang kedua yaitu service culture, dan yang ketiga yaitu komunikasi verbal, dan yang keempat yaitu ada komunikasi non-verbal. Baik, yang pertama yaitu ada customer service. Apa sih itu customer service? Yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau karyawan untuk dapat memberikan pengetahuan akan produk dan jasa kepada pelanggan internal maupun eksternal dengan cara mengetahui dan memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan sehingga mendapatkan nilai kepuasan dari pelanggan. Customer Focus Organization adalah perusahaan yang memfokuskan bisnisnya dengan upaya untuk memuaskan pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kebijakan penetapan, prosedur manajemen, dan sistem penghargaan untuk mendukung keunggulan dalam pelayanan. Lalu saya juga akan menjelaskan faktor relate to Customer Focus Organization. Adanya pelanggan internal dan eksternal fokus terhadap menentukan dan memenuhi keinginan pelanggan, informasi, produk, dan layanan yang mudah diakses. Adanya pengambil keputusan memiliki manajemen dan sistem support dan memberikan reward kepada karyawan. Lalu yang materi kedua yaitu ada strategi membentuk service culture yang positif, itu dengan menunjukkan perilaku yang baik, identifikasi, meningkatkan service, skill, menjadi yang ahli di bidangnya, berkomitmen, bermitra dengan pelanggan, posisikan diri kita sebagai customer, perlakukan supplier dan vendor sebagai pelanggan. Share resources, bekerja sesuai dengan keinginan pelanggan, menyediakan service dengan memfollow up. Lalu yang bab ketiga yaitu komunikasi verbal. Komunikasi berbentuk lisan ataupun tulisan, contohnya dengan menggunakan kata-kata. Lalu materi yang keempat yang terakhir yaitu ada komunikasi nonverbal. Apa sih itu komunikasi nonverbal? Yaitu pesan yang disampaikan melalui gerakan gerak tubuh, posisi tubuh, kualitas vokal, dan berbagai sinyal yang dikirim. 5 karakteristik pendengar yang baik. Mendengar adalah kemampuan organ tubuh untuk menangkap suara dari lingkungan. Mendengar efektif atau menyimak, kemampuan untuk menangkap informasi baik secara verbal maupun non-verbal, serta makna yang terkandung dalamnya. Karakteristik pendengar yang baik ada empati, mengerti, sabar, perhatian, dan objektivitas. Bab 6, mengidentifikasi perilaku pelanggan. Identifikasi behavior style, yaitu ada rasional, ingin tahu, tegas, dan ekspresif. Komunikasi with head style. Yang pertama ada rasional dengan ciri kurang tahu apa yang diinginkan, kurang mementingkan pelayanan yang lama, memberikan jawaban yang membingungkan atau singkat, senang berpikir sendiri atau tidak ingin berdiskusi, bersikap tertutup dan pemalu. Selanjutnya ada inquisitive style. Ciri-ciri tahu apa yang diinginkan, mementingkan pelayanan yang lama, mengerti pokok permasalahan, ramah dan terbuka, tertutup pada masalah pribadi, dan berpartisipasi namun fokus dalam berbicara. Pendengar yang baik namun tidak mudah dipengaruhi. Selanjutnya ada recessive style dengan ciri-ciri tahu apa yang diinginkan, kurang mementingkan pelayanan yang ramah, tajam langsung pada pokok permasalahan, menginginkan jawaban apa atau pemecahan seketika, terkesan agak angkuh, tidak suka basa-basi, bukan pendengar yang baik. Selanjutnya ada expressive style dengan ciri-ciri kurang tahu apa yang diinginkan, mementingkan pelayanan ramah, ramah dan terbuka, berbalik dan senang berbicara panjang, berinisiatif untuk mendekati dan bertanya tentang semua hal, menyenangi basa-basi dan pujian. Nomor 7, mengidentifikasi service breakdown. Service breakdown adalah situasi di mana ketika pelanggan tidak mendapatkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan harapan pelanggan tersebut. Tipe ekspektasi pelanggan, ada yang pertama ada ekspektasi related people, dengan contoh ramah, memiliki produk knowledge yang baik, menghargai pendapat pelanggan, memiliki rasa empati, mendapatkan pengakuan dan merasa diprioritaskan, tidak membeda-bedakan dalam memberi pelayanan. Selanjutnya ada ekspektasi expectation related to product and service. Produk atau jasa mudah diakses dan tersedia, harga yang kompetitif dan terjangkau, produk atau jasa yang dapat menjawab kebutuhan, kualitas, mudah digunakan, aman dan bergaransi, memiliki layanan purna jual. Bab 8, mengidentifikasi service recovery. Tipe penanganan pelanggan yang sulit dihadapi, ada yang pertama, pelanggan yang banyak menuntut, cara mengatasinya, jadilah profesional, menghargai pelanggan, bersikap tegas, adil, dan fokus pada kebutuhan pelanggan. Katakan pada pelanggan apa yang dapat Anda lakukan. Selanjutnya ada pelanggan yang sulit mengambil keputusan, cara mengatasinya, bersabar, memberikan pertanyaan terbuka, mendengarkan secara efektif, memberikan saran terhadap alternatif pilihan, panduan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pelanggan yang tidak puas terhadap produk atau jasa yang dibeli. Cara mengatasinya, berpikir positif, mengakui perasaan pelanggan, tetap objektif, mendengarkan secara efektif, menentukan penyebabnya, mengurangi frustasi. Bab 9, Customer Service in Diverse World. Diversity merupakan faktor-faktor yang membuat orang berbeda tetapi mirip.
Adapun nilai budaya dalam layanan seperti kesopanan, harapan privasi, bentuk alamat, dan lain-lain. Layanan pada diverse group biasa ditunjukkan untuk pelanggan dengan perbedaan bahasa, keterbatasan, dan faktor umur. Selanjutnya, bab 10, teknologi informasi dan komunikasi. Dalam peningkatan teknologi dalam layanan, ada dua strategi yang dapat dilakukan, seperti outsourcing, mengacu pada relokasi layanan bisnis antar negara, dan outsourcing, mengarah kepada praktek kontrak dengan pihak ketiga. Teknologi dari customer service sendiri yaitu call center, fax, dan email. Dan yang terakhir, bab 11, peningkatan loyalitas pelanggan. Customer Relationship Management merupakan suatu proses yang melibatkan identifikasi kebutuhan pelanggan guna memuaskan pelanggan. Adapun karakteristik yang mempengaruhi loyalitas pelanggan, yaitu bertanggung jawab, mengutamakan pelanggan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Adapun strategi peningkatan kualitas terdiri dari kualitas layanan dan improvisasi kualitas berkelanjutan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Beata, dipersilakan.